Itu kalau ditanya siapa yang potensial, tentunya juga punya jabatan yang tinggi. Sebutlah wakil ketua umum. Nah, di Gerindra itu kan wakil ketua umum itu banyak. Ada Fadlizon, ada Sandiaga Uno. Dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku. Dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dari penyidikan kasus suap benih lobster, KPK menetapkan Edi Prabowo sebagai tersangka. Hal ini membuat kursi Menteri Kelautan dan Perikanan kosong. Pemerintah pun bergerak cepat mencari pengganti Edi. Terlebih, Edi Prabowo menyatakan pengunduran dirinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tak sampai 24 jam OTT KPK, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengeluarkan surat penunjukan untuk mengisi kekosongan itu. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri ad interim. Namun jabatan tersebut hanya sementara. Cepat atau lambat, pemerintah harus mencari Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk 4 tahun sisa masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Selepas Menteri KKP Edi Prabowo menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri, lalu siapa yang berpeluang untuk menggantikannya? Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari memprediksi posisi Menteri KKP tetap akan menjadi jatahnya Partai Besutan Prabowo, yakni Gerindra. Menurutnya, terdapat 5 nama dari elit Gerindra yang paling berpeluang menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Edi Prabowo, yaitu Sandiaga Uno, Fadlizon, Sugiono, Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Ahmad Muzani. Pengganti Menteri KKP, menurut Kodari, memiliki beberapa kriteria seperti Edi Prabowo. Di antaranya, punya jabatan tinggi di partai dan memiliki kedekatan sejarah dan pribadi dengan sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Menteri Jokowi menggantikan Edi Prabowo. Seperti diketahui, sosok Fadlizon adalah pribadi yang dekat dengan Ketua Umum Gerindra itu. Menurutnya, Fadlizon memiliki peluang besar jadi menteri jika Presiden Jokowi hanya mengganti jabatan Menteri KKP yang ditinggalkan Edi Prabowo, rekan separtai Fadlizon. Kodari juga menyebutkan jika Fadlizon diangkat jadi menteri, sekaligus dapat membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan. Pasalnya, peluang Fadlizon menurut Kodari jika ditarik menjadi pejabat menteri juga akan menarik. Sebab meskipun Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan pemerintah, namun posisi Fadlizon yang berada di DPR kerap melontarkan kritik bagi pemerintah. Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, akan ada ganjalan jika Fadlizon menjadi menteri. Ujang mengatakan selama ini yang menjadi ganjalan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yaitu sikap Fadlizon yang kerap mengkritik pemerintah. Namun, menurut Ujang, jika isu Fadlizon tersebut menjadi kenyataan, maka elektabilitas Partai Gerindra akan stagnan atau malah bisa turun. Sebab dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Gerindra naik karena Fadlizon memposisikan diri sebagai pengkritik pemerintahan Jokowi. Selain Fadlizon, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari juga menyebut Sandiaga Uno berpeluang menduduki orang nomor 1 di KKP. Hal itu karena Sandiaga Uno merupakan calon wakil Presiden Prabowo pada Pilpres 2019, sehingga rekonsiliasi politik akan semakin komplit dan berpeluang kinerjanya menjadi lebih bagus. Kodari berkeyakinan Sandiaga Uno tidak akan mengulang perbuatan menteri sebelumnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, karena sosok Sandiaga Uno dinilai sudah sangat kaya jika dibandingkan Edi Prabowo. Lanjut Kodari, sosok Menteri KKP selanjutnya juga harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan pendahulunya. Bila pengamat dari Indobarometer menyebut pengganti Edi dari Gerindra, berbanding terbalik dari peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim. Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus suap penentuan jasa kargo ekspor benih lobster. Dia menuturkan baiknya menteri yang dipilih tidak berpihak pada kalangan partai politik tertentu untuk mencegah konflik kepentingan. Ia menuturkan sosok Menteri KKP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan juga pelestarian ekosistem pesisir. Sebisa mungkin segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan. Pasca penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo, Partai Gerindra pun menyiapkan penggantinya. Namun demikian, Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut tidak akan memaksakan diri jika kursi itu kemudian diisi orang lain. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Gerindra akan segera menyiapkan pengganti Edi.
Ia juga merespon pengumuman Edi yang mengundurkan diri dari partai dan juga jabatan menteri setelah ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Namun, Dasko mengatakan penggantian yang dimaksud untuk jabatan di partai. Sementara itu dia menyebut pengganti Edi di kursi Menteri KKP adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Ia pun menyatakan Partai Gerindra menghormati proses hukum terhadap Edi yang tengah berjalan. Dasko menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi. Kursi Menteri KKP dilanda kekosongan sebab Edi Prabowo tertangkap tangan. Pemerintah pun mencari-cari sosok pengganti menteri yang kini terjerat korupsi tersebut. Apakah dari parpol atau kalangan profesional? Namun masyarakat berharap tidak ada politik kepentingan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.